Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dzikri ni'matihi wa shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa Studio RRU dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan ridho serta hidayah, perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk saling silaturahmi dengan nikmat iman, Islam, keberkahan, sehat umurnya, sehat badannya, sehat jiwanya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudari kita senantiasa terus-menerus Allah akan jaga hingga diperkuatkan iman Islamnya hingga sampai menjelang ajal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa, baik yang ada di tanah air negeri Indonesia tercinta, baik sahabat-sahabat muslim maupun sahabat-sahabat di luar muslim, tentunya kita sesama saling saudara, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan kita terus jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, tidak saling ribut, tidak saling kisruh, dan terus-menerus saling bantu-membantu sesama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pembahasan singkat untuk malam ini, saya sedikit membahas mengenai bagaimana kiat-kiatnya menjadikan pribadi yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa untuk memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ini di dalam riwayat hadis Ahmad Tabrani. Jadi setiap muslim, saya sekarang berbicara di dalam lingkup agama kami, agama saya muslim. Ketika seorang muslim setelah ia membingkai sesuatu kehidupannya dengan tujuan atau dengan misi untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah, dan sebagaimana dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa maka orientasi di dalam hidupnya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tidak hanya untuk umat muslim saja, kepada sesama manusia. Menjadikan pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Nafi'un lil khairihi. Karenanya
ya, menjadikan sebagai karakter seorang pribadi yang bermartabat sebagai seorang muslim. Apapun itu profesinya. Jadi ketika memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain, seorang muslim tentunya sebagai manusia yang tidak egois, yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, serta berusaha untuk semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin untuk bisa membantu atau memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah. Dengan sedekah itu adalah sesuatu perbuatan kebaikan, yang lebih utamanya kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai dari matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong sesama, ya, banyak sekali. Bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan? Banyak sekali caranya. Bahkan sebagai contoh kecil memberikan, ya, arah atau petunjuk jalan ketika ada orang yang memang tersesat, atau mungkin menyingkirkan sesuatu penghalang, ya, atau barang yang menghalangi jalan. Dan juga menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan apapun itu yang menjadikan perintangan di dalam sesuatu perjalanan, ya. Dan itu pun jadi bagian sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim yang menjadikan profesinya sebagai guru atau mungkin sebagai pejabat pemerintahan, orientasinya, ya, ketika menjadikan seorang guru bukan hanya sekedar mengajarkan lalu setiap bulannya mendapatkan gaji, tetapi orientasi adalah bagaimana ia memberikan manfaat yang terbaik kepada peserta didiknya. Ini contoh sebagai profesi seorang guru, ya, serta mengasihi, menyayangi anak-anak didiknya. Seorang muslim yang menjadikan profesi seorang dokter juga orientasinya adalah bagaimana ia memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya. Dan tentunya di dalamnya diselipkan dengan mengharapkan kesembuhan hanya semata-mata kepada Allah, serta untuk menjaga kesehatan mereka dengan melakukan yang terbaik bagi kesembuhannya, bagi proses pengobatannya agar terus dijaga. Sahabat-sahabat pemirsa studio RRU dimanapun kalian berada, memang betul memberikan, ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu mampu untuk membantu atau menolong sesama, itu membuat waktu kita terkadang tersita, ya.
Bahkan harta kita pun juga akan berkurang. Tenaga, pikiran. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat bagi orang lain, yaitu pada hakikatnya kita sedang menanamkan sesuatu benih, ya, benih-benih kebaikan untuk diri kita. Dan juga jika kita menolong orang lain itu, Allah akan tolong kita. Allah akan menolong diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian itu berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membantu sesuatu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Sebagaimana hadis ini diambil dari muttafaq alaih. Jika kita saling menolong, saling membantu sesama, maka insya Allah pertolongan dari Allah itu bukan hanya kita berbicara untuk di dunia saja. Bahkan insya Allah bisa juga untuk memberikan kemudahan kita, yaitu nanti ketika di akhirat kelak. Siapa saja yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ifafillah, sahabat-sahabat pemirsa studio, dimanapun kalian berada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, kita ambil dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Jadi kita jangan pernah ragu, sahabat. Jangan pernah ragu. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, jangan pernah lihat siapa orangnya. Kenal ataupun tidak kenal. Muslim ataupun bukan muslim. Ini perlu digarisbawahi di sini. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, mau itu non muslim, mau itu muslim, mau itu orang susah, mau itu orang kaya, apapun itu, dan kita tidak perlu tahu latar belakangnya. Ketika memang betul-betul di saat itu, betul-betul mereka itu betul membutuhkan kita, apapun itu. Jadi insya Allah ketika kita menolong, melakukan sesuatu kebaikan, maka langsung bahwasanya mereka itu makhluk Allah, mereka itu ciptaan Allah. Mau itu orang yang berbuat zalim kepada kita, ya, kita tolong, kalaupun kita memang betul-betul mampu atau bisa. Ifafillah. Jadi kita bersandar sepenuhnya karena memang menjalankan sesuatu perintah Allah. Jadi bersandar sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadikan golongan orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk, mendapatkan kasih sayang Allah, menjadikan orang-orang yang sangat beruntung, sehingga insya Allah nanti di akhirat kelak, ya,
mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak, yang memang Allah sudah janjikan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim. Mungkin itu yang bisa saya bahas secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya jika mana ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, atau bahkan mungkin terkesan menggurui, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.